Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Kurang syukur apa hidup di negara Indonesia? Kok masih ngesru-ngesru Pancasila kafir? Mau apa sampean? Kalau memang harus diberesi ya orang-orang seperti itu yang diberesi. Cuman repot. Nabi pun waktu itu susah memberesi. Kalau dibunuh, orang lain mengatakan orang Islam bunuh orang Islam kan? Ini loh penyakit orang-orang munafik. Ayo, mubahalah sama saya. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah. Kalau sampai terjadi perang saudara, korban terbanyak bukan Chinese. Kalau terjadi perang saudara, korban terbanyak bukan Kristen, korban terbanyak umat Islam. Saudara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai ide mendirikan negara khilafah bisa memecah belah bangsa. Ini sistem politik biasa, ini bikinan manusia. Jangan kerdilkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu menganjurkan satu sistem politik yang pada akhirnya berlumur darah. Kelihatannya dia pakai baju kita, kopiah kita, sorban kita. Ini yang membahayakan yang dikatakan Nabi kaum munafikin. Lebih bahaya daripada itu orang-orang di luar Islam itu sendiri. Nadiku khilafah, jantungku khilafah. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Kurang enak, kurang aman, kurang bebas berjamaah, kurang bebas Jumatan, kurang bebas TPQ, kurang bebas maulid. Kalau masih kurang, balik aja ke Yaman lah. Maulid di sana, tembak polisi saja. Jangan kerdilkan semua anjuran-anjuran Kanjeng Nabi kepada umat, seolah Kanjeng Nabi mewariskan sistem politik yang pada akhirnya justru membuat sahabat-sahabat terbaiknya itu terbunuh. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat yang mana lagi yang kau dusta? Nabi lahir di Mekah, tapi kalau ingin maulid besar-besaran memperingati lahirnya Nabi, nggak bisa di Mekah, bisanya ya di Indonesia, di Mekah. Iya. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Kalau memang khilafah ini anjuran Islam, semua negara Islam akan memakai sistem ini. Tidak ada satupun sampai sekarang negara dengan mayoritas populasi Muslim yang menggunakan sistem politik ini. Karena mereka tahu dan mereka sudah selesai dengan semua itu. Nah, sejatinya menjaga Indonesia, mencintai Indonesia, setia pada Indonesia, membela Indonesia, sejatinya dia membela Islam. Ya bangga. Yang paling membahayakan justru munculnya kaum munafikin. Ini yang harus dicermati. Orang yang mengaku dirinya Islam akan tapi ternyata dia bukan membela umat Islam, tapi justru membela orang yang menodai Islam. Ini problem besar. Ngesrok Indonesia, NATO Indonesia, ya sejatinya ngesrok umat Islam. NATO umat Islam. Meskipun telah dinyatakan dilarang hidup di bumi Indonesia, ex-aktivis Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI disinyalir tetap melakukan aktivis untuk mempropaganda ideologi transnasional di Indonesia. Bagi Kiai Haji Marzuki Mustamar, setia kepada Nahdlatul Ulama atau NU bukannya tanpa alasan. Yang dipertaruhkan tidak hanya nama besar para kiai pendiri Jamiah ini, juga keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pendiri NU adalah para kiai dan ulama, kata Kiai Marzuki, sapaan akrabnya. Merekalah yang berjuang dengan melawan penjajah, mempertaruhkan dan mengisi kemerdekaan, khususnya terkait dasar negara dengan landasan Islam. Lanjutnya, saat menjadi narasumber terakhir kegiatan Daurah Aswaja Internasional Lil Gawagi se-Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar, Timur Surabaya. Bahkan sebelumnya, yakni saat prakemerdekaan, para pejuang dan pahlawan serta syuhada tidak terhitung jumlahnya dalam perang dengan penjajah. Ada Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya yang mereka telah mengorbankan harta hingga nyawa untuk kemerdekaan ini.
Kata dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim atau UIN Maliki, Malang ini, sehingga keberadaan NKRI ini dibangun di atas tulang belulang para syuhada dan ulama. Lanjutnya, karenanya sangat beralasan kalau kemudian NU sebagai organisasi sosial keagamaan menerima Pancasila mengawali organisasi serupa di tanah air. Karena dari Pancasila telah tercukup seluruh pesan keagamaan yang memang diperjuangkan oleh NU, terangnya. Tentu saja NU dan Kiai akan menolak ajakan sejumlah partai politik dan ormas yang akan memperjuangkan negara Islam versi mereka. Bagaimana kita bisa percaya dengan golongan yang mewacanakan untuk mendirikan negara Islam, katanya. Bukankah secara konsepsional antara mereka belum satu kata dalam memaknai negara Islam? Ada yang mendambakan khilafah Islamiyah, Jumhuriyah, Mamlakah, Imamiyah, dan sebagainya. Ini belum termasuk membicarakan para pendiri organisasi dan partai politik tersebut, sergahnya. Kiai Marzuki kemudian mengajak para Gus dan Ning untuk membandingkan ketokohan dan kelayakan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan ulama lainnya dan para pendiri partai dan organisasi keagamaan baru tersebut. Kalau dibandingkan ya bainas sama was sumur minyak, katanya sembari tertawa. Di hadapan ratusan peserta yang hadir, Kiai Marzuki memastikan bahwa di bawah NKRI segala amaliyah dilindungi dengan baik. Di Indonesia tahlilan jalan, juga istighosah, tibaan, berjanji, ziarah kubur dan sejenisnya dilindungi, terangnya. Bagaimana kondisi yang sudah aman dan tentram serta teruji ini akan diganti dengan model kepemimpinan seperti khilafah dan sejenisnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa amaliyah warga NU akan terpelihara saat sistem pemerintahan di negeri ini diganti? Saat saya hendak makan singkong, tiba-tiba ada teman yang mencegah dan menyuruh membuang singkong yang sudah siap disantap, kata Kiai Marzuki memberi tamsil. Sang teman kemudian menjanjikan akan menyediakan roti dan makanan lezat yang lain. Akan tetapi, makanan lezat yang disampaikannya hanya janji bahkan tidak pernah ada. Kalau saya menerima tawaran itu kan berarti bodoh, sergahnya. Itulah perumpamaan kalau kemudian Indonesia akan diubah dengan sistem lain. Bagaimana mungkin warga NU dan mayoritas umat Islam akan menerima sistem baru yang belum teruji dengan membuang sistem pemerintahan yang telah menjamin banyak hal, katanya dengan nada bertanya. Mantan Rais PCNU Kota Malang ini memang tidak menampik kalau sistem Pancasila ada kekurangan. Tapi kita telah diajarkan oleh salafus saleh bahwa apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, maka jangan ditinggalkan semuanya, katanya. Jangan karena sistem belum sempurna, maka akan diganti dengan sistem baru, apalagi memang belum teruji, lanjutnya. Dengan sejumlah alasan tersebut, tidak ada pilihan bagi warga NU kecuali semakin mantap dalam berjamiah serta kukuh menjaga negeri ini, bahkan dikatakan bahwa NKRI harga mati, pungkasnya. Yang menulis Simtud Duror, Habib Ali Al-Habsyi, itu orang Yaman. Tapi kalau ingin membaca Simtud Duror ngundang Habib Syekh, rame-rame, orang 20.000, nggak bisa di Yaman, mas. Perang saudara, kena tembak zaman. Indonesia ini oleh Allah diamanati umat Islam terbanyak, masjid terbanyak, makam para wali, pesantren terbanyak, jamaah haji terbanyak, hafid Quran terbanyak. Jaga Indonesia, jaga aset Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.